Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Kesempatan kali ini saya, Roni, akan bercerita terkait dengan beberapa hal, terutama tentang realita yang terjadi di dunia penyiaran. Saya akan berbicara tentang P3SPS. Apa sih P3SPS itu? Sebelum kita kupas, karena saya kebetulan baru saja menjadi salah satu panitia, bisa dikatakan seperti itu ya, ketika ada sekolah P3SPS yang digagas oleh KPI tentu saja. Dan kebetulan saya ada di Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Kita berkolaborasi dan kemudian mengadakan kegiatan yang disebut sekolah P3SPS. Apa dan bagaimana dinamikanya, serta bagaimana sih sebenarnya KPI menjatuhkan sanksi ketika ada tontonan-tontonan yang dianggap melanggar P3SPS. Saya akan kupas, saya akan ajak Anda berdiskusi berdasarkan pengalaman yang baru saja saya alami, tapi tentu saja setelah Anda subscribe, like, and share, tentu saja. Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia (ATSDI) ini adalah satu asosiasi yang memang sejak awal berdirinya ini concern pada televisi digital tentu saja. Yang namanya juga Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia (ATSDI). ATSDI ini anggotanya, membernya itu ada di seluruh Indonesia. Dan sampai saat ini yang terregistrasi itu ada 68 televisi digital. Kita tahu bahwa digitalisasi penyiaran di Indonesia ini bisa dikatakan terlambat ya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Tarik-menarik kepentingan politik, tarik-menarik juga tentang kue, iklan, dan kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sudah melegitimasi adanya televisi digital tentu saja. Jadi televisi digital sudah siap beroperasi, tepatnya nanti ASO. Saat ini ASO sebenarnya sudah dimulai ya secara bertahap. Tapi gongnya ditabuh ASO analog switch off, semua harus berganti ke digital itu pada tanggal 2 November tahun 2022. Itu nanti akan beralih ke digital semua. Saya akan menceritakan pengalaman saya ketika ATSDI, kebetulan saya di ATSDI sebagai humas, ini menjalin kerjasama dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, dalam mengadakan kegiatan bersama ya, yaitu sekolah P3SPS. Apa sih sebenarnya P3SPS? Mungkin Anda juga sering mendengar, masyarakat sering mendengar gitu ya, P3SPS itu apa gitu kan. P3SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Ibaratnya ini adalah kitab suci ya, kitab suci sebuah media penyiaran televisi, bahwa ketika Anda menyiarkan konten-konten Anda, acara-acara Anda, itu ada kaidah-kaidah atau koridor-koridor yang Anda harus pahami, yang ada koridor-koridor dan batas-batas yang tidak boleh Anda tabrak. Kenapa demikian? Ya karena konten saat ini beragam sekali ya, dan masyarakat Indonesia itu masih terikat dengan adat, norma, etika, timuran, dan lain sebagainya. Sangat kompleks permasalahannya. KPI sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi, mengontrol konten-konten siaran televisi agar tidak menabrak kaidah dan aturan, norma, dan lain sebagainya. Ini kemudian merumuskan dan perlu merealisasikan atau mengadakan ya semacam pedoman untuk bersiaran yang bagus. Pedoman untuk konten-konten siaran yang bagus itu seperti apa? Itu tadi disingkat P3SPS. Jadi pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Pedoman perilaku penyiaran itu beda ya dengan standar program penyiaran. Jadi ada pasal-pasal tersendiri di dua kelompok ini ya. Jadi pedoman perilaku penyiaran ada sendiri pasal-pasalnya. Kemudian standar program siaran juga ada sendiri pasal-pasalnya. Nah, diharapkan dengan adanya P3SPS ini, maka seluruh televisi yang ada di Indonesia, di wilayah Republik Indonesia, ini tidak menabrak kaidah atau aturan atau etika atau norma yang saya bicarakan tadi. Oke, sampai di sini mungkin udah paham ya. Jadi perlunya P3SPS sebagai barier, jadi sebagai pembatas, sebagai koridor bahwa
tontonan-tontonan yang diproduksi oleh televisi-televisi Indonesia itu terikat pada kaidah-kaidah norma dan etika. Jadi nggak bisa asal gitu kan. Nah, sekarang bagaimana dengan ATSDI? Asosiasi Siaran Televisi Digital Indonesia ini adalah asosiasi baru ya, yang menaungi 68 televisi digital yang ada di seluruh Indonesia. Karena sebagai newcomer, pendatang baru, tentu kami belum mengenal P3SPS seperti apa gitu kan. Ini makhluk apa gitu. Ini tentang apa kan gitu kan. Jadi selama kita siaran simulcast, kita siaran uji coba ya dengan yang punya MUX dengan TVRI, itu ya kita hanya mendengar-dengar saja dan kita hanya tahu-tahu saja gitu ya. Artinya kita coba mempelajari sendiri gitu. Tidak dengan tutorial dari teman-teman di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, muncullah gagasan dari ATSDI, dari Ketua ATSDI, jadi Pak Eris, selamat malam Pak Eris, kemudian Pak Tulus, Pak Sekjen, terus kemudian saya sendiri. Jadi kita bertiga penggagas, yuk ini kita TV baru. Jangan sampai kita kemudian ketika baru muncul kemudian dihujat karena tontonan-tontonan yang kita persembahkan untuk masyarakat Indonesia itu banyak yang melanggar etika, norma adat dan lain sebagainya. Artinya memang kita harus mendapat pembekalan langsung dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kita berbincang ya cukup lama ya. Kemudian kita bertemu dengan teman-teman KPI, terutama Pak Ketum ya, Pak Eris, kemudian Pak Tulus. Kita meeting Zoom karena kan PPKM ya, ada pembatasan gitu kan, meeting Zoom untuk menggodok apa-apa saja yang akan kita lakukan. Pertemuan 2 kali kalau nggak salah itu, karena waktunya memang mepet ya. Pertemuan 2 kali hanya 2 minggu ya. Persiapan kita hanya 2 minggu sebenarnya dari ATSDI. Kemudian setelah kita berdiskusi dengan Zoom dengan teman-teman komisioner KPI, akhirnya disepakati pada tanggal 30 dan 31 Juli ini akan diadakan sekolah pedoman perilaku penyiaran standar program siaran atau P3SPS, yang sebenarnya boleh dikatakan bahwa sekolah P3SPS ini sebenarnya wajib hukumnya dan harus diikuti oleh seluruh televisi yang ada di Indonesia, karena ini sebagai koridor, sebagai acuan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ditayangkan. Tidak hanya soal kemasannya, packaging sebuah acara, tetapi juga perilaku, gerakan, gimmicks, kemudian busana dan lain sebagainya dibahas sangat detail di sekolah P3SPS. Dan kebetulan karena kami ATSDI itu baru lahir seperti itu ya, dibanding dengan senior kita televisi yang sudah hadir lebih dulu, itu mereka sudah pada ikutan semua, pasti sudah ikut ya, udah wajib mereka. Nah, karena kami pendatang baru, tentu kami merasakan ada sesuatu yang wow gitu kan, ada senengnya, ada sedihnya. Terutama panitia. Kebetulan saya dibantu dengan Chandra ya. Jadi pada saat sudah fix pelaksanaan, waktunya sudah dapat gitu, tanggal 30 sama tanggal 31 Juli 2021, maka kita langsung berkoordinasi dengan seluruh anggota ATSDI. Ada Inspira TV, Nusantara TV, AK TV, DTV Albaja, kemudian TVmu, Tempo TV. Wah, banyak saya nggak bisa sebutin karena banyak sekali. Nah, itu mereka kita harapkan untuk mengirimkan krunya, perwakilan terutama mereka yang membidangi produksi, kemudian juga penanggung jawab konten gitu ya, produser seperti itu, kemudian juga pemimpin redaksi. Jadi mereka yang punya tanggung jawab pada sebuah proses pembuatan sebuah karya. Nah, ini mereka wajib ikut. Langsung singkat cerita, terkumpullah ada sebenarnya lebih ya, ada 100 peserta. Kita membatasi 100 kenapa? Karena kita khawatir nanti lebih dari itu tidak efektif, karena sebelumnya dari pihak KPI mengatakan bahwa paling banyak biasanya ketika mereka melakukan pendidikan, pelatihan seperti itu, sekolah P3SPS
ini biasanya paling banyak hanya 30 peserta gitu kan. Dari asosiasi-asosiasi itu hanya 30 peserta. Tapi dari ATSDI ini sangat membludak ya. Animonya sangat bagus. Itu pun kami harus membatasi 100. Kenapa? Karena kami khawatir nanti tidak efektif pada saat proses penyampaian materi dari KPI ke para peserta, karena kita Zoom, tidak bertatap muka langsung. Jadi pasti ada kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan Zoom kan, gangguan sinyal dan lain sebagainya. Nah, jadi singkat cerita terkumpullah 100 peserta. Jadi ada 100 peserta dari anggota TSDI, dari televisi anggota TSDI yang menyatakan ikut. Wow, surprise banget gitu kan. Saya terutama jadi agak surprise gitu kan. Wah, ini jangan-jangan nanti KPI keberatan gitu. Jangan-jangan KPI keberatan karena yang lain 30, kita 100 gitu. Ini luar biasa. Saya sempat ketar-ketir ya, dengan Pak Ketum, dengan Pak Sekjen, Pak Eris, Pak Tulus. Ini gimana nih gitu kan. Ini yang lain 30, sementara saat ini terkumpul 100 dan mereka nggak mau dicoret namanya. Saking animonya dan saking antusiasnya, mereka nggak mau dicoret namanya. Jadi wah, gimana gitu kan. Ya udah, kita komunikasi dengan teman-teman dari KPI. Akhirnya komunikasi dengan pihak KPI dan KPI menyatakan oke, siap, nggak apa-apa. Siap, nanti 100 dari ATSDI, nanti yang satu lagi yang 15 itu dari KPI yang ada di Indonesia yang mungkin belum anggotanya belum mengikuti pendidikan P3SPS gitu kan. Oke, akhirnya ya itulah disepakati, kita langsung input data. Saya tidak bisa sendiri pada saat itu karena data yang harus kami masukkan banyak sekali ya. Ada 100 peserta dengan form yang sudah ditentukan oleh KPI. Jadi KPI sudah mengirimkan formnya, ini harus diisi. Ada data nama, usia, jabatan, dan lain sebagainya. Dan itu harus tertata dengan rapi. Nah, saya langsung minta bantuan ke Chandra pada saat itu. Jadi saya minta bantuan ke Chandra, ini tolong dibikin Excel deh atau gimana deh, yang penting mudah dipahami. Jadi kita memiliki 2 backup data, satu data peserta yang versi Excel, yang satu lagi data peserta versi formulir yang memang dikirimkan oleh KPI sebagai bahan acuan, karena di situ ada foto ya, di form itu ada foto, sementara di Excel cuma data-data ini aja peserta gitu aja ya. Kita input data terus setiap malam itu ada 5, 10, 12 data yang masuk. Dan pada saat itu juga harus kita input karena waktunya udah mepet, karena kita hanya punya persiapan 2 minggu. Kemudian tibalah pada hari H. Kita sebelum pada hari H itu malam terakhir, kayak lagu ya, malam terakhir. Itu kita sudah confirm ke masing-masing PIC. Jadi kalau di ATSDI itu kita menunjuk TV, masing-masing TV yang ikut pada saat sekolah SPS itu harus menjadi PIC, salah satu menjadi PIC. Jadi ya kita jadikan PIC yang senior. Yang senior kita jadikan PIC, tugasnya adalah mengkoordinir teman-temannya, mendata teman-temannya, kemudian checklist dan lain sebagainya, dan kemudian laporan ke kami bahwa data udah fix gitu kan. Oke. Nah, bekerjalah mereka para PIC ini. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkan data fix semuanya, udah selesai, data kita kirim ke KPI untuk diinput ke database mereka. Kemudian tibalah pada tanggal 29 Juli malam hari jam 10, tiba-tiba si Chandra ditelepon gitu kan. Ada salah satu PIC yang menginformasikan bahwa ada yang tidak bisa ikut. Nah, itu sih mungkin oke, kita bisa maklumi, bisa diganti dengan yang lain, langsung nama masuk. Otomatis kita merubah input data dan langsung pada saat itu jam 10 malam itu kita kontak dengan KPI Pusat. Alhamdulillah teman-teman dari Humas KPI Pusat ini mereka juga responsif gitu ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Sherly, Mbak Dita, semuanya tim dari Humas KPI luar biasa sekali, salut.
Jadi mereka ada di situ, mereka standby semuanya ternyata. Bahkan ini menjelang detik-detik pelaksanaan, jadi 29 malam ya, karena pelaksanaannya tanggal 30. Nah kemudian jam 12 ya, jam 12 masuk lagi, ada informasi, nama yang dikirim, formulirnya yang dikirim, kemudian dikirim lewat format RAR gitu kalau nggak salah, ternyata dalamnya beda. Misalnya namanya yang di luar itu foto dan namanya itu hari gitu ya. Tapi ketika RAR dibuka, nomornya sama, tapi personilnya beda. Coba, fotonya ini foto orang lain, namanya misalnya Iwan. Jadi data awal namanya hari, ketika data itu dibuka, kita input, ini namanya hari gitu kan. Lah ini gimana nih? Ada 2 nama, sementara kuota terbatas. Kuotanya terbatas. Gitu kan. Wah, malam-malam langsung kita kontak dengan pihak PIC dari peserta gitu kan. Ini yang benar yang mana nih gitu kan. Ternyata yang benar yang awal, yang di data RAR itu salah katanya. Jadi itu salah input data. Waduh gitu kan. Itu udah jam 12 pada saat itu, jam 12 malam. Waduh gimana nih? Akhirnya kita perbaiki data itu. Data itu yang data lama langsung kita delete. Kita input lagi data yang baru, yang benar-benar fix. Nah data baru itu kemudian kita kirim ke KPI. Alhamdulillah Mbak Shirley pada saat itu yang ada di KPI masih belum tidur. Karena ternyata juga dia lagi persiapan di sana di Jakarta gitu kan. Sementara kita yang di daerah, kelabakan nih. Ternyata Jakarta juga masih standby pada saat itu sampai jam 2 pagi. Jadi pada begadang gitu kan. Padahal besoknya kita harus terima materi gitu kan. Kita harus mengikuti kegiatan tersebut. Sampai jam 2 pagi koordinasi terus. Gimana nih gitu kan. Nah kemudian pada saat itu jam 2 pagi, berikutnya beberapa jam berikutnya ada lagi masuk, namanya juga salah gitu kan. Ya Allah gitu kan, namanya juga salah dari TV yang berbeda. Ini waduh, ini memang gimana nih, sampai tim humas itu akhirnya, humas ATSDI nggak tidur ya, mau nggak mau, karena harus input data kemudian kirim ke Jakarta pun dari di kantor KPI sana juga saya yakin nggak akan bisa tidur. Harus menginput data baru. Kita harus memastikan ketika besok untuk kegiatan sekolah P3SPS ini semua harus fix datanya, karena nanti penilaiannya juga secara ini ya, penilaiannya tidak manual tapi juga langsung dihandle dari Jakarta. Jadi semua nama, jadi by name by data harus fix semuanya, gak boleh ada yang salah, bahkan sampai hurufnya pun harus sama semua, gak boleh ada kekeliruan. Kami harus melakukan cek lagi. Jadi tim humas ATSDI ada saya, ada Chandra, ini langsung melakukan pengecekan satu-satu, bayangkan sampai subuh nggak tidur. Jadi Allahu Akbar. Jadi ya seperti itulah kondisinya. Kemudian alhamdulillah pagi udah selesai sebelum acara dimulai. Acara dimulai jam 8. Jam 8 acara dimulai, jam 7. Jam 6, jam 7 kami kontak lagi dengan Jakarta, dengan tim humas KPI. Kontak Mbak Shirley, gimana ini gini. Oke, udah fix semua. Udah para komisioner KPI ini juga udah siap gitu kan, para komisioner udah siap semuanya, ada Bu Nuning, kemudian Bang Hardli, semuanya udah siap, pokoknya udah siap tempur gitu kan. Ya sudah, kami selaku panitia di daerah ya hanya bisa berdoa semoga semuanya lancar di hari pertama, karena kita 2 hari ya. Dan bayangkan ada 100 peserta, wow gitu kan. Dan untung alhamdulillah dari pihak KPI ini ada fasilitator. Jadi satu fasilitator itu ditugasi mengamati
10 sampai 15 orang satu fasilitator, dan itu ada banyak fasilitator, jadi mereka bertugas mengamati semuanya. Ada dinamika lucu yang nanti akan terjadi. Nah, kemudian sampailah kita pada pembukaan. Ada lagu Indonesia Raya seperti itu kan, pembukaan lah gitu kan, sambutan-sambutan lagu Indonesia Raya dulu, sambutan-sambutan dari ATSDI, kemudian dari pihak KPI, kemudian langsung pemaparan materi gitu kan, pedoman perilaku penyiaran standar program siaran P3SPS. Mulailah materi disampaikan dan mulailah para fasilitatornya bekerja. Tapi sebenarnya kami di internal ATSDI juga melakukan pengecekan. Kami melakukan pemantauan, seluruh peserta kita pantau. Jadi kita juga ikut membantu pihak KPI untuk memastikan bahwa tidak ada peserta yang ngobrol sendiri, tidak ada peserta yang ngantuk misalnya, atau tiba-tiba peserta menghilang gitu kan. Nah, yang unik pada saat pelaksanaan itu, pemirsa semuanya, yang unik adalah semua kamera harus on cam, nggak boleh dimatikan. Ini seru ya. Jadi wah, itu udah dari awal udah muncul. Nanti kalau kita mau ke toilet gimana? Nanti kalau kita ya seperti itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kami dari pihak panitia ATSDI mencoba untuk menetralisir. Oke, nggak apa-apa. Yang penting chat aja di chat room, nanti sampaikan aja kalau memang ada kendala atau mungkin mau kemana gitu kan. Tapi yang pasti KPI sudah mewanti-wanti seluruh peserta yang ada pada saat itu tidak boleh diganggu, biar mereka fokus untuk menerima materi, karena materi yang disampaikan sangat penting ya. Ini terkait dengan eksistensi masing-masing televisi dan muatan-muatan atau konten-konten yang nanti akan ditayangkan. Materi disampaikan. Yang pertama, Ketua Umum ATSDI Pak Iris bercerita tentang dinamika dan kemudian eksistensi dari atau proses perjuangan dari ATSDI ya, yang concern di TV digital, di penyiaran digital tentu saja. Lika-likunya seperti apa hingga akhirnya berhasil mendorong dan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja, dan akhirnya direalisasikan TV digital boleh bersiaran. Nah, setelah itu kemudian dilanjut dengan dari pihak komisioner KPI. Ada Bu Nuning, ada beberapa ya komisioner, ada Bang Hadli, secara bergantian mereka memberikan materi. Nah, kemudian acara berlangsung sampai sore, gak terasa ya. Bahkan saking asiknya teman-teman menerima materi itu sampai lebih dari jam 4 sore, jam 16 ya. Jadi sampai jam 5, jam 6. Padahal harusnya jam 4 udah selesai, tapi jam 5 ya, jam 5 ini baru selesai. Jadi saking asiknya dan kita jadi tahu ya mana program-program siaran yang melanggar P3SPS dan mana yang tidak. Nah, di hari pertama ada yang namanya pre-test. Pre-test ini bisa dikatakan uji coba tes gitu kan, karena nanti di hari yang kedua, hari yang terakhir itu ada post-test, ada evaluasi sejauh mana kita memahami dan sejauh mana kita tahu tentang P3SPS ini. Nah, di hari pertama kita di pretest, jadi uji coba gitu kan. Seru. Nilainya ada yang 70 ada, 80 ada, 90 ada, tapi yang 30 juga ada. Nah ini 30, 40, 50 ini juga ada. Maklum gitu kan, namanya juga pretest, baru juga tahu, pemahamannya masih sebatas kulit tentang P3SPS ini. Oke, gitu kan. Nah, kemudian jadwal seharusnya selesai jam 4 sore, tapi ternyata molor sampai jam 5. Sampai jam 5 ketika, nah ini pada saat inilah muncul celetukan-celetukan gitu kan. Muncul celetukan-celetukan, mungkin teman-teman udah capek mereka karena kita fokus terus ya. Fokus terus mengikuti materi. Jadi ada ada evaluasi sedikit-sedikit dari pihak KPI, teman-teman udah mulai resah gitu kan. Wah, yuk pulang gitu kan. Ini udah ditunggu anaknya. sampai Pak Ketua Umum ATSDI Pak Iris ini sampai kesal dan sempat menegur kami gitu kan. Itu bagaimana gitu kan. Ya gimana lagi Pak, ini
itu di luar kendali kita, karena teman-teman juga mungkin udah capek. Makanya saya langsung kontak dengan pihak KPI agar kita selesai dulu. Nanti kalau misalnya mau dilanjutin atau apa, ngobrol ya di luar acara, gitu kan. Wah gitu. Udah, akhirnya selesailah hari pertama.